wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah presentasi terakhir di kelompok terakhir dan hari terakhir juga. Jadi tentunya kami merasa spesial karena di waktu yang sendirian ini diberikan kesempatan untuk mempresentasikan atau mensimulasikan Lokakarya 2. Kami dari kelompok 5 akan mensimulasikan Lokakarya 2, yakni visi untuk lingkungan belajar. Nah, di mana divisi untuk lingkungan belajar ini nanti terdiri atas 5 sesi. Cuma nanti di beberapa sesi kami akan memberikan penguatan, kemudian beberapa sesi lagi mungkin di skip saja supaya 30 menitnya bisa terlampaui begitu, atau 25 menit lah maksimal, kemudian 5 menit kita pakai untuk diskusi. Nah, adapun pembagian peran di sini di kelompok 5, karena ini adalah Lokakarya 2, jadi yang menjadi pendamping praktik pertama ini Pak Dedi Widianto, kemudian pendamping praktik kedua Ibu Karmilawati, kemudian CGP 1 Pak Muhammad Subandi, CGP 2 Pak Sudiarto, CGP 3 Ibu Nur Hidayati yang sekaligus nanti juga bertindak sebagai timekeeper-nya. Kemudian CGP 5 ini Ibu Siti Zulhaisi dan saya sendiri sebagai moderator dan sekaligus juga bertindak sebagai CGP yang ke-6. Oke, baik Bapak Ibu, untuk mensimulasikan Lokakarya 2 ini akan langsung dipandu oleh para pendamping pengajar praktik 1 dan pengajar praktik 2 pada Pak Dedi dan Bu Karmila. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Saeb. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu CGP hebat. Ya, bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, gimana perjalanannya sampai ke lokasi Lokakarya? Wah, menyenangkan, Pak. Ya. Lumayan. Seru. Tapi tadi sempat tersesat, Pak. Enak, Pak. Oh, ya. Oke, Bapak Ibu CGP hebat. Ya, kali ini kita akan melakukan kegiatan Lokakarya kedua. Ya, tapi sebelumnya saya ingatkan kembali, apakah Bapak Ibu membawa dokumen-dokumen sesuai instruksi di LMS kemarin? Seperti kemarin kan diinstruksikan untuk membawa dokumen visi serta daftar pertanyaan. Kemudian ada dokumen rencana strategis untuk penerapan disiplin positif waktu Bapak Ibu melakukan aksi nyata 1.3 dan 1.4. Apakah dibawa hari ini? Bawa, Pak. Ini dia. Iya, alhamdulillah dibawa. Baik, kita lanjut saja Bapak Ibu untuk kegiatan kita di Lokakarya kedua ini, namun tidak ada salahnya karena kemarin di Lokakarya pertama kami berdua ini mendampingi CGP di kelas yang berbeda. Tidak ada salahnya kali ini kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dedi Widianto bertugas di SD Negeri 3 Selong dan rekan saya ini Karmilawati bertugas di SMA Negeri 1 Selong. Nah, sebelum kita lanjut juga ke kegiatan kita berikutnya, tidak ada salahnya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa membantu untuk berdoa? Saya saja, Pak. Oh, silakan. Perkenalkan, Silakan, nama Pak. saya Sudiarto, CGP dari Montong Baan Selatan, Pak. Oke, Pak Sudiarto, silakan dipimpin Ya, terima kasih banyak. Kita semua berdoa. Agar berkah apa yang akan kita pelajari dan bisa bermanfaat untuk negeri kita tercinta ini dan pendidikan yang lebih baik, mari kita tundukkan kepala, berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tundukkan kepala, dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sudi atas doanya. Ya, semoga kegiatan kita hari ini lancar dan kita bisa mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir.
Nah, sebelum kita mulai beberapa agenda kegiatan lagi, tidak ada salahnya kita sepertinya ini tadi Bapak Ibu sudah kecapean di perjalanan menuju lokasi Lokakarya ini. Kita ice breaking dulu ya. Setuju enggak? Oke, siap Pak. Siap, siap. Nah, sekarang Siap, coba setuju. ice breaking ini tentang gerakan, irama gerakan, gerakan tubuh dan suara. Jadi gerakan yang pertama seperti ini, tangan kanan, konsentrasi. Nah, pas kata si itu lututnya yang ditepuk dengan kedua tangan. Konsentrasi. Oke, siap ya? Konsentrasi. Siap. Nah, Siap. kita coba. Konsentrasi. 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 Iya. Oke. Ya. Lalu konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nanti aturannya sebutkan nama temannya. Ya, misalnya saya menyebutkan Pak Sudi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sudi. Nah, nanti Pak Sudi yang saya sebutkan itu nyebut nama temannya yang lain seperti itu. Oke, siap Pak. Oke, siap. Oke. Siap. Mulai. Ya. Siap, Ibu Batman. Konsentrasi. Ya. Konsentrasi. Oke, terima kasih Ya. Bapak Ibu sudah Yeay. tepuk tangan Oi. semua. Terima kasih sudah tadi konsentrasi ya. Sekarang konsentrasinya Siap. sudah mulai Siap Pak. pulih kembali. Baik, untuk Lokakarya kali ini Bapak Ibu, ya tujuan kita ada 4 poin tujuan kita dalam Lokakarya kali ini. Yang pertama, peserta dapat menjelaskan perkembangan atau kemajuan prakarsa perubahan level diri. Ini sudah Bapak Ibu lakukan di aksi nyata modul 1.3 serta memperbaharui rencana ke depan berdasarkan umpan balik calon guru penggerak lain. Jadi kemarin di aksi nyata 1.3 itu kan Bapak sudah membuat perkembangan atau kemajuan prakarsa perubahan. Nah, sekarang ini berdasarkan dari masukan dari CGP lain, maka terbentuklah prakarsa perubahan level diri yang lebih baru berdasarkan tanggapan dari teman-teman CGP yang lain. Kemudian tujuan yang kedua itu peserta dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas dan strategi penerapan di sekolah. Ini sudah Bapak Ibu lakukan kemarin di aksi nyata modul 1.4 serta memperbaharui juga rencana ke depan berdasarkan umpan balik calon guru penggerak lain. Lalu yang ketiga, itu tujuannya peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sudah Bapak Ibu buat enggak kemarin? Iya, sudah Pak. Ini Pak. sudah Pak. Sudah. Jadi Siap, sudah. di Lokakarya ini nanti kita akan mempraktikkan bagaimana membuat keyakinan kelas itu. Kemudian yang tujuan yang terakhir itu peserta dapat menunjukkan kemampuan mempraktikkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Ya, jadi itu 4 tujuan kita dalam kegiatan Lokakarya kali ini. Lalu yang berikutnya ada beberapa agenda yang akan kita lalui dalam Lokakarya kali ini. Yang pertama pembukaan sudah tadi kita lalui, kita berdoa bersama, kemudian saya dan rekan saya ini memperkenalkan diri, lalu kita ice breaking tadi. Kemudian yang kedua nanti ada presentasi dan umpan balik prakarsa perubahan level diri. Seperti yang diinstruksikan kemarin Bapak Ibu membawa berkasnya di LMS kemarin. Ya, jadi nanti dipresentasikan per kelompok. Lalu agenda yang ketiga nanti presentasi dan umpan balik rencana penyampaian kepada pemangku kepentingan sekolah terkait disiplin positif di kelas dan strategi penerapan pada konteks sekolah. Ini yang sudah Bapak Ibu lakukan kemarin di aksi nyata modul 1.4. Lalu nanti ada review singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti kita akan bermain kuis pada sesi ini. Lalu yang berikutnya ada praktik keyakinan kelas. Seperti yang sudah saya bilang tadi, nanti kita pada sesi praktik ini, ya nanti kita akan mempraktikkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa nanti berbagi
bersama rekan-rekan CGP-nya yang lain. Lalu yang terakhir itu praktik segitiga restitusi. Nah, inilah rangkaian agenda yang akan kita lalui dalam kegiatan Lokakarya kali ini. Lalu berikutnya, agar kegiatan pembelajaran kita lebih terarah, lebih tertib, seperti biasa kita menyusun terlebih dahulu kesepakatan kelas. Mungkin ada yang mengusulkan kesepakatan kelas kita hari ini? Saya Pak Usul, Guru, Pak. Saya, Pak. Silakan. saya Siapa? duluan ya. Oh, Pak Sudi, ya. Kita harus bertanggung jawab di kelas. Bertanggung jawab. Oke, berikutnya. Saya, Pak. Pak, Ya, satu-satu dulu. raise hand ketika ingin berpendapat. Oke, raise hand. Ya, berikutnya mungkin ada lagi. Saya Ya, Pak. tambahan satu. Oh ya, silakan Pak Subandi. Aktif dalam setiap kegiatan, aktif dalam setiap sesi kegiatan, Pak. Aktif di setiap sesi. Oke, sesi. Berikutnya ada lagi kira-kira? Saya Pak, lagi satu. Iya, Pak Sudi, silakan. Memute HP, silent HP ya? Silent HP saat di dalam kelas. Oh, silent HP ketika sedang belajar ya? Ya. Silent HP. Ya, Pak. Ya. Oke, mungkin itu saja ya. Sudah saya konfirmasi kembali kesepakatan kelas kita hari ini bertanggung jawab. Yang pertama, raise hand atau mengangkat tangan ketika ingin berpendapat. Lalu aktif di setiap sesi. Yang terakhir itu menyilent HP. Artinya ya mungkin kalau ada sesuatu yang kira-kira sangat mendesak atau penting, nanti bisa minta izin dulu ya. Siap, Pak. Oke, kira-kira kita sepakat ini? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Oke, sepaket. Ya. Berikutnya, tadi kita sudah menyusun kesepakatan kelas. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang pertama. Presentasi perkembangan dan umpan balik prakarsa perubahan level diri. Jadi, dokumen yang Bapak bawa, perkembangan dan umpan balik prakarsa perubahan level diri ini, yang sudah Bapak terapkan Pak sebagai hasil aksi nyata modul 1.3, nanti Bapak Ibu presentasikan di sini. Nah, sebelum itu, ini kegiatan ini kita akan lakukan secara berkelompok. Ya, silakan kita bagi terlebih dahulu kelompoknya. Mungkin di kelas ini bisa menjadi 3 kelompok. Silakan dibagi kelompoknya. Kemudian di sini ada bahan-bahan yang nanti akan kami bagikan seperti karton, spidol dan lain sebagainya. Nanti Bapak tulis di sini bagaimana perkembangan dan umpan balik prakarsa perubahan level diri yang diterapkan oleh Bapak Ibu di kelompoknya. Nanti kemudian Bapak Ibu presentasikan di depan dan ditanggapi oleh kelompok lain. Ya, silakan terlebih dahulu dibagi kelompoknya. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, kita bagikan alat dan bahannya. Silakan Bu Mila boleh bantu saya membagikan. Boleh Bapak, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Kelompok 1. Ya, silakan Bapak Ibu. Kelompok 1 sudah siap. Ya. Ini Siap. bahannya. Oke. Silakan bekerja Ya, dengan silakan baik. Bapak Manusia, Ibu Ibu bisa memulai bekerja. Siap, Pak. Buka titik, Jos. Kelompok 1 selesai. Oke, selesai. Kelompok 1 selesai. Kelompok 2. Kelompok 2 selesai. Kelompok 3. Selesai ya semua kelompoknya. Nah, sekarang silakan siapa yang bersedia untuk presentasi terlebih dahulu terkait perkembangan dan umpan balik prakarsa perubahan level diri. Silakan kelompok 1 bersedia. Silakan kelompok silakan. Kelompok 1 diwakili sama Pak Syaib. Pak Saeb. Oh iya. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 2, Pak. Oh, kelompok 2 silakan.
Silakan Pak Saipudin. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi hasil presentasi kami, fasilitator pendamping. Jadi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok 2. Ya, dari hasil presentasi tadi, ya mungkin ada kelompok lain yang bisa menanggapi, memberikan saran atau lain sebagainya kepada kelompok 2. Silakan kami berikan kesempatan. Kelompok berapa? Saya, Pak. Oh iya, Pak Sudi, silakan. Kelompok, ya. Saya ingin menanggapi, tapi terima kasih dulu atas waktunya, Pak. Saya ingin menanggapi kelompok 3 yang sudah menyampaikan luar biasa bagus, tapi mungkin perlu lebih ditingkatkan kembali nanti. Ya, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih banyak Pak Sudi. Jadi kalau bisa saya simpulkan Pak Sudi itu tanggapannya ya sudah bagus, tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Oke, yang berikutnya silakan. Kelompok 1, Pak. Oh ya, kelompok 1 silakan Pak. Mungkin ada pendapatnya terkait presentasi kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 1 pada prinsipnya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, Pak. Tapi kalau menurut kami akan sangat baik nanti ketika kita bisa lengkapi dengan menampilkan gambar-gambar, Pak. Terima kasih. Oke, ya terima kasih dari kelompok 1. Ya, itu saran yang bagus sekali. Ya, mungkin agar lebih menarik ya seperti itu. Sekali lagi kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, jadi sudah selesai semua kelompok presentasi tadi. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Untuk sesi berikutnya ini saya akan serahkan kepada rekan saya, Ibu Karmilawati. Silakan Bu Karmilawati. Oke, terima kasih Pak Dedi Widianto. Untuk kesempatan ini saya Karmilawati, pendamping Ibu Bapak akan mengisi di sesi presentasi kedua ya. Sebelumnya, karena tadi kan udah tegang ya dengan diskusi yang pertama ya. Kita ice breaking dulu ya Ibu Bapak ya. Setuju. Setuju. Siap. Ini mendengarkan semua Siap, perhatikan Bu. semua ya. Sekarang kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, ada yang Salah. Oke. Senang sekali kita Bu nih. Konsentrasi. Ada yang tidak fokus, Bu. Pak Sudi tidak konsentrasi. Fokus, teman jaringan di sini nih. Kan saya membantu di kedua Ibu Bapak hebat ya. Pada sesi ini tujuan kita adalah calon guru penggerak rencana penyampaian penerapan disiplin positif di aksi nyata modul 1.4 yang tadi udah dibilang sama Pak Deji bahwa apakah Ibu Bapak sudah membawa aksi nyata 1.4 juga sama kayak yang aksi nyata? Sudah Bu. Sudah siap Bu. Kemudian tujuan yang kedua adalah calon guru penggerak dapat memperbaharui rencana penyampaian penerapan disiplin positif aksi nyata 1.4 Ibu Bapak tadi berdasarkan umpan balik dari pengajar praktik atau calon guru penggerak yang lain. Itu ya tujuan kita kali ini Ibu Bapak ya. Kemudian tadinya sudah masih di tempatnya Ibu Bapak ya, ada alat tulis, post-it, lembar kerja, dan beberapa gambar perlengkapan lainnya. Pak hebat. Siap. Siap, Bu. Oke, mulai. Ya, izinkan saya sebelum menginstruksikan sebentar, Bapak Ibu calon guru penggerak, tadi kita sudah mempresentasikan perkembangan karakter
diri aksi nyata kita di 1.3 ya. Sekarang kita akan mempresentasikan rencana penyampaian penerapan disiplin positif di sekolah yang kita buat sama sesinya seperti yang tadi. Kelompoknya juga sama kayak yang tadi ya Ibu Bapak. Cuman berbeda dari sesi sebelumnya, pada sesi ini kita akan menuliskan rencana kita pada lembar kerja rencana penyampaian disiplin positif ya. Bapak Ibu bisa menuliskan rencana Bapak Ibu serta alasan pemilihan strategi Bapak Ibu. Lalu setelah Bapak Ibu selesai menulis rencana itu, kita akan tempel lembarnya di tembok-tembok lalu nanti dipresentasikan. Siap, Bu. Sudah jelas Ibu Bapak? Siap, Bu. Jelas. Oke, silakan. Kelompok 1 ready, kelompok 2 ready. Ya? Kelompok 2 siap. Siap. Sudah selesai. Sudah selesai ya, kelompok Ibu Bapak. Untuk itu semuanya udah ditempel ya. Alhamdulillah udah. Sudah. Keren ya, artinya kelihatannya keren-keren. Kali ini kita akan menunggu presentasi dari teman kelompok lain, tetapi seperti yang kita udah sepakati tadi Bu Bapak ya, bahwa ada kesepakatan kelas kita, nanti ketika ada teman berargumen silakan kita hargai, kemudian nanti kalau ada pendapat dan sebagainya silakan kita hargai. Untuk sesi pertama, kelompok siapa yang siap angkat tangan? Siap Ya, Bu, kelompok 1 2 siap presentasi di depan. Oke. Oke, kelompok 1 dah dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Oke. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Nah, seperti inilah hasil presentasi kelompok kami. Mohon kalau ada saran dan pendapat silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 ini. Silakan kelompok lainnya siapa yang siap ini? Saya kelompok 2, Bu. Saya kelompok 1 tadi, Bu. Iya. Iya. Saya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Jadi dari hasil diskusi kami tadi bersama rekan kami, jadi ini loh kesepakatan kelas ya, contoh kesepakatan kelas yang kita disiplin positif di kelas kita. Nah ini dia. Iya ini dia. Mungkin ada tanggapan ataupun masukan dari teman-teman yang lain, silahkan saja. Izin menanggapi Bu. Masukan, boleh masuk Bu pendamping. Pak. Ya silakan Pak Saeb. Iya, tadi saya lihat itu di keyakinan kelasnya kok ada dilarang untuk terlambat katanya. Apakah itu keyakinan kelas atau bukan, Bu? Oke, ada yang mau menanggapi? Izin, Oh Bu. iya itu. Silakan Pak Subandi. Mas Subandi. Ini mau menanggapi. Ya, saya setuju seperti yang disampaikan oleh Pak Saifuddin tadi, Bu. Biasanya kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif, Bu. Jadi kalau ada kata tidak mungkin bisa diganti dengan kalimat atau kata yang tidak yang lebih positif di sana. Terima kasih, Bu. Ya, betul. Ada kata yang lebih positif nggak? Silakan siapa yang mau menanggapi? Yang sambungan tanggapan dari Pak Muhammad Subandi, ada yang mau menanggapi? Ya, Ibu Sulhaisi. Oke, keren ya, betul Ibu Bapak. Bu Eci masih di kalimat positif ya. Bahwa tidak boleh ada kata tidak. Siapa? Silakan. Ya betul apa yang dikatakan oleh kelompok 3. Tanggapan dari kelompok 3 di sana tidak boleh mengatakan kata yang seperti tidak, melarang, jadi harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Mungkin itu aja, Bu. Keren, betul ya Ibu Bapak. Dari
Tepuk tangan untuk semua kelompok hebat, Ibu Bapak CGP yang luar biasa. Alhamdulillah untuk sesi kita sudah berdiskusi semua kelompok. Nah, Bapak Ibu calon guru penggerak, setelah Bapak Ibu berkeliling tadi, memberi umpan balik, kemudian sekarang Bapak Ibu bisa juga sudah bisa mempelajari tadi ya dari masukan teman-temannya yang tadi itu, ataupun mengkonfirmasi pertanyaan ataupun masukan dari rekan-rekan Bapak Ibu yang tadi. Kemudian jangan lupa memasukkan pembaharuan rencana Bapak Ibu pada portofolio digital Bapak Ibu nanti ya Ibu Bapak. Untuk sesi ini saya cukupkan. Nanti ada sesi berikutnya akan dipandu kembali oleh Pak Dedi Widianto. Silakan Pak Dedi Widianto. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Karmila. Ini seru sekali tadi di sesi ini. Baik Bapak Ibu CGP hebat, kita lanjut ke sesi berikutnya. Di sini kita akan mereview singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ada beberapa pertanyaan kuis, nanti Bapak Ibu bisa langsung menjawab. Ya, yang pertama itu keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Salah. Salah. Salah, Pak. Salah, Pak. Jawabannya, Pak? Salah. 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 Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Iya, salah. Yeay, betul. Ayo. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul. 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 Karena semuanya betul. Oke, betul. Mari kita lihat jawabannya. Iya, betul. Kita lihat jawabannya Pak Dedi. Silakan. Udah betul jawabannya. Lalu pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang kita urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Yang pertama berdiskusi di sini, lalu mengubah peraturan, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, lalu berdiskusi munculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, dan yang terakhir di sini menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah, silakan Bapak Ibu urutkan mana yang pertama, kedua, hingga yang keenam. Silakan siapa yang kira-kira bisa menjawab ini? Saya. Oh iya, Pak Sudi, silakan. Yang pertama itu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang berikutnya. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Terus. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Dan yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, Pak. Oke, kita lihat jawaban Pak Sudi ya. Yang pertama itu berdiskusi. Betul enggak Pak Sudi? Betul. Jawabannya. Izin mengingatkan waktu 5 menit lagi. Berdiskusi, memunculkan peraturan. Oke, yang kedua itu mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Lalu yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan terakhir yang keenam. Betul enggak semua jawabannya Pak Sudi? Betul. Oke, beri aplaus kepada Pak Sudi. Luar biasa. Lalu berikutnya. Ya. Seru ya. Nah, berikutnya ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi, yaitu, nah, gimana urutannya ini? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan. Sudah betul berarti urutannya? Ya, silakan Pak. Restitusi ya, betul. Mungkin urutannya yang lebih, mungkin urutnya yang tepat Pak. Pertama menanyakan keyakinan, kemudian yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga memvalidasi tindakan yang salah Pak.
Sepakat, Pak, sepakat. Ya, kita lihat ya, kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan terakhir itu menanyakan keyakinan. Ya, saya berarti betul. Ya, tahapan segitiga restitusi. Yang sekilas dan contoh responnya. Lalu di sesi berikutnya, ini kita akan mempraktikkan. Nah, praktik yang pertama di sesi keempat ini nanti akan dipandu oleh Ibu Karmila, yaitu praktik keyakinan kelas. Ya, silakan saya serahkan kepada rekan saya Bu Karmila untuk sesi keempat ini. Silakan Bu Karmila. Oke, skip ya. Ya, langsung. Ya, Bapak Ibu, kita sepertinya sudah melalui 5 sesi tadi dari kegiatan Lokakarya kedua ini. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu sekarang? Izin, Pak. Saya. Oke, Pak Bandi, silakan Pak Bandi. Oh, Pak Subandi. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Ibu Guru CGP Hebat dalam Lokakarya 2 ini. Perasaan saya itu begitu berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya atau sebelum kita melaksanakan Lokakarya ini, pikiran saya masih apakah ketika melihat situasi di sekolah itu sepertinya kita sering memaksa sehingga jadi tertekan, ada perasaan tertekan. Nah, ketika kita ketemu di Lokakarya ini, terus kemudian kita sudah membahas nilai keyakinan kelas, terus kemudian segitiga restitusi, saya jadi jadi lebih tenang, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Subandi. Ya, itu perasaan Pak Subandi. Ya, kami berharap teman-teman yang lain memiliki perasaan senang yang sama ya dalam kegiatan Lokakarya ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan merefleksikan kembali kegiatan kita sejak awal tadi hingga akhir. Silakan mungkin Bapak Ibu ada yang bisa merefleksikan kegiatan kita yang sejak awal Ibu Siti angkat tangan, Pak. Ibu Zulhaisi yang angkat tangan. Oh iya, Bu Zulhaisi. Silakan Bu Zulhaisi. Ya, dari kegiatan kita dari awal sampai akhir kita sudah mendapatkan berbagai pengetahuan dari membuat keyakinan kelas, segitiga restitusi, pokoknya banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan hari ini. Hanya itu refleksi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya tutup, kita beri aplaus untuk kita semua terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu CGP Hebat, tibalah kita di akhir kegiatan. Tadi sudah dari awal kita lalui beberapa rangkaian kegiatan. Nah, untuk kegiatan berikutnya mungkin Bapak Ibu akan bertemu kembali dengan para pendampingnya di kegiatan pendampingan berikutnya. Nah, untuk kegiatan ini saya rasa sebelum kita tutup, karena kita tadi diawali dengan doa, kita tutup juga menggunakan doa bersama. Silakan mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu untuk memimpin doa bersama. Izin, Pak. Oh iya, silakan Pak Subandi. Baik, izin Bapak dan Ibu Guru CGP Hebat untuk mengambil berkah dari kegiatan kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menambah wawasan kita, dan yang terpenting adalah kita bisa aplikasikan di sekolah kita bersama peserta didik kita masing-masing. Untuk menutup kegiatan ini kita berdoa dengan menundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Doa selesai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Subandi. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini kegiatan kita pada Lokakarya 2 hari ini. Kurang lebihnya kami berdua memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup kegiatan kita hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita foto dulu, foto. Cekrek. Foto bersama. Ya.
Silakan Oke. kita presentasinya ditutup dulu. Boleh. Siapa ini yang mau berpantun? Silakan Ibu. Enggak, tadi si pantunnya untuk kelompok 5, Bu. Saya mau bilang, buah antap buat motor berbuah 5. Mantap Bator kelompok 5. Keren. Luar biasa. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, itu tadi jadi hasil presentasi atau simulasi kami dari kelompok 5 tentang visi untuk lingkungan belajar. Jadi silahkan Bapak Ibu mungkin ada yang mau memberikan masukan, tanggapan, kami persilahkan. Mungkin satu saja ya Pak, mengingat waktu kita. Oke, silakan Pak Silakan Hifzil Pak ini. Muhammad Hifzil, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sedikit saja dari kalau kita amati dari awal kegiatan, dari pendahuluan, pembukaan, sesi penutup, semuanya komplit, pas. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan nanti di kegiatan nyata kita. Oke. Amin. Sekian, terima Baik. kasih. Terima kasih Pak.